itu ada 2 bunyi. Jadi sama kayak tarbang secara umum. Jadi ada dung lawan tang. Salah satu properti yang digunakan dalam pementasan Madihin diantaranya ialah tarbang. Tarbang merupakan salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Timur Tengah. Dalam Madihin, tarbang berfungsi untuk mengiringi syair yang dilantunkan oleh pemadihin. Pukulan tarbang digunakan untuk mengiringi syair dibagi ke dalam 3 macam. Pertama, kubangan yang berfungsi untuk menarik perhatian orang lain. Kemudian pukulan iringan, yakni pukulan yang digunakan ketika syair sudah mulai dilantunkan. Selain itu terdapat pukulan halat atau jeda, yakni pukulan yang menandakan perpindahan dari satu kalimat syair ke kalimat syair selanjutnya. Musiknya itu ngarannya tarbang, jadi ukurannya itu 30 cm, diameternya hampir sama aja kayak tarbang secara umum karena dipukul dan fungsinya untuk mengiringi syair dan lagu tadi. Untuk pukulannya itu berdasarkan informasi yang kita dapat ada 3 macam pukulan. Yang pertama pukulan pembuka atau kubangan, itu untuk menarik perhatian orang banyak agar bahasa Banjarnya itu baparak ya. Kemudian ada pukulan iringan itu udah jalan, dan pukulan halat atau pukulan jeda untuk setiap perpindahan dari satu syair kalimat ke kalimat yang selanjutnya. Biasanya untuk pukulan itu tergantung kreativitas pemainnya. Kalau pemainnya bisa lebih harat main tarbangnya, mungkin lebih apik juga permainannya. Kalau mungkin biasa aja, mungkin lebih alun. Hanya untuk itu tergantung kreativitasnya, sama kayak syairnya. Kalau pemadihinannya semakin banyak referensinya, bacaannya semakin banyak, pengetahuannya luas, wawasannya luas, itu biasanya syairnya lebih berisi. Nah, jadi itu. Menurut Rudi, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memajukan dan melestarikan seni Madihin yakni dengan membentuk komunitas pamadihinan. Salah satu komunitas pamadihinan yang ada di Kalimantan Selatan yakni komunitas Madihinesia yang mewadahi inspirasi para pelaku seni pamadihinan. Alhamdulillah saat ini nang tuha ini, alhamdulillah kalau kita masih bisa kita tuhakan. Jadi yang kita memposisikan sebagai generasi muda, secara pribadi ulun selalu melakukan interaksi dan komunikasi lawan buhan-buhan senior. Artinya minta pendapat, minta masukan, karena kita membentuk komunitas Madihinesia tadi. Jadi Madihinesia tadi itu kita bentuk hampir setahun yang lalu. Di sana komunitas buhan pamadihinan yang dari Pelaihari, Martapura, Banjarbaru, Banjarmasin, Barabai, siapa aja yang mau masuk, dari Tanjung ada juga masuk, dari Balangan. Jadi kita menyatukan persepsi kita untuk sama-sama kayak apa caranya melestarikan kesenian Madihin dan memajukan kesenian Madihin. Nah, jadi lewat komunitas tadi kita secara bersama-sama untuk bergerak bersama. Memang kita kadang-kadang memaksakan generasi muda harus belajar Madihin, tapi menurut ulun paling tidak sebagai generasi muda itu kita paling kadang mengapresiasi dulu. Artinya kita awal itu harus mengenal kesenian lokal itu memang harus dikenal dulu, apalagi untuk Madihin, supaya kita mengembangkan dan melestarikan kesenian Madihin. Jadi kepada generasi muda itu jangan malu-malu atau jangan supan, kita sama-sama belajar, sama-sama berkarya untuk kemajuan seni dan budaya Banua. Maka dari itu jangan tersinggung perasaan sebagai seniman. Nah, sahabat ragam, kesenian Madihin telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia yang berasal dari Kalimantan Selatan. Ini merupakan bukti bahwa kesenian ini merupakan kesenian yang sudah diakui keberadaannya. Hal ini menegaskan bahwa kesenian ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Selain kesenian Madihin, salah satu seni pertunjukan teater tradisional masyarakat suku Banjar yang masih berkembang saat ini ialah kesenian Mamanda, di mana seni drama tradisional ini sangat populer di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan.
Nah pemirsa ragam, menurut salah seorang seniman Mamanda Tabalong, Jauhar Yamani mengungkapkan, Mamanda adalah salah satu teater tradisional khas Kalimantan Selatan. Merupakan suatu kesenian hasil dari adaptasi kesenian Melayu yang berkolaborasi atau bercampur dengan teater tradisional khas Banjar. Kesenian Mamanda adalah salah satu teater tradisional khas Kalimantan Selatan, Banjar. Merupakan salah satu kesenian hasil dari adaptasi kesenian Melayu berkolaborasi atau bercampur dengan kesenian tradisional teater khas Banjar. Dilihat dari bahasa dan juga nama tokoh atau lakon yang ditampilkan. Berdasarkan literasi yang ada, seni teater tradisional Mamanda sudah ada semenjak abad ke-18 Masehi. Berawal dari kedatangan kelompok bangsawan Cek Ibrahim dan Cek Hawa dari Malaka yang membawa seni tradisi sandiwara komedi yang bernama Indra Bangsawan. Mereka tampil di beberapa daerah di Banjar yang menampilkan salah satu cerita yang berjudul Abdul Muluk, dan oleh masyarakat Banjar dikenal dengan Badamuluk. Nah, dari Badamuluk itulah salah satu akar dari kesenian tradisional Mamanda. Dalam pertunjukannya, tokoh yang ada di dalam pentas sering disebut dengan istilah paman atau pamanda. Menurut literasi sejarah yang kita ketahui, kesenian Mamanda ini sudah ada sekitar abad ke-18, yaitu kalau tidak salah tahun 1857 Masehi. Ini berawal dari kedatangan kelompok bangsawan Cek Ibrahim dan Cek Hawa dari Malaka membawa seni tradisi sandiwara komedi yang bernama Indra Bangsawan. Mereka tampil di beberapa daerah di Banjar yang menampilkan salah satu cerita yang berjudul Abdul Muluk, sehingga di masyarakat Banjar lebih dikenal dengan Badamuluk. Ini salah satu akar atau asal muasal kesenian teater tradisional Mamanda. Lama-kelamaan masyarakat Banjar semakin suka, semakin meminati kesenian ini karena dalam pertunjukan Badamuluk ini tokoh atau pemainnya itu selalu dipanggil paman atau pamanda, sehingga masyarakat lebih mengenal seni ini dengan pamanda atau mamanda. Lama-kelamaan jadi mamanda. Sebenarnya dari kebiasaan raja memanggil aparat kerajaan dengan pamanda, misalnya Pamanda Mangkubumi atau Pamanda Perdana Menteri, seperti itu. Dalam perkembangannya saat ini, kesenian Mamanda mempunyai dua aliran. Pertama adalah aliran Batang Banyu yang hidup di pesisir sungai daerah hulu sungai. Dan kedua adalah aliran Tubau yang berkembang pada abad ke-19 Masehi. Aliran ini hidup di daerah Tubau Rantau. Sering dipentaskan di daerah daratan, aliran ini disebut juga Mamanda Batubau. Dalam aliran Mamanda ini ada dua aliran, aliran Tubau dan Batang Banyu. Kalau Batang Banyu lebih mengarah ke lebih pakem sesuai khas Mamanda. Kalau Tubau itu lebih mengarah ke modern. Kadang-kadang juga ada orkes Melayunya, ada dangdutan segala macam di situ. Dibanding dengan seni pementasan yang lain, Mamanda lebih mirip dengan lenong dari segi hubungan yang terjalin antara pemain dengan penonton. Interaksi ini membuat penonton menjadi aktif, menyampaikan komentar-komentar lucu yang disinyalir dapat membuat suasana jadi lebih hidup. Tokoh-tokoh yang dimainkan adalah tokoh baku seperti Raja, Perdana Menteri, Mangkubumi, Wazir, Panglima Perang, Harapan Pertama, Harapan Kedua, Kadam atau Ajudan, Permaisuri, dan Sadut atau Putri. Tokoh-tokoh ini wajib ada dalam setiap pementasan.
Agar tidak ketinggalan, tokoh-tokoh Mamanda sering pula ditambah dengan tokoh-tokoh lain seperti raja dari negeri seberang, perompak, jin, company, dan tokoh-tokoh tambahan lain guna memperkaya cerita. Kalau dalam pakem atau yang khas dari Mamanda wajib ada para tokoh tersebut. Namun kadang-kadang dalam setiap pertunjukan barangkali ada kekurangan pemain, tokoh-tokoh itu bisa dianggap fiktif atau dianggap tidak ada dengan alasan mungkin seperti Mangkubumi misalnya. Raja menceritakan dalam pertunjukan tersebut, Pamanda Mangkubumi di saat kita sidang hari ini berhalangan hadir karena beta utus untuk mengikuti kegiatan di luar kerajaan. Seperti itu. Jadi ada alasan salah satu tokoh tidak hadir atau tidak lengkap. Tapi yang lebih abdalnya, lebih bagusnya lagi lengkap seluruh aparat itu.